Welcome back to my YouTube channel dan masih bersama saya Jimmy Yu di YouTube channel ini. Terima kasih sudah menonton video-video saya dan di video kali ini saya akan membahas mengenai Lucky Date 2022. Video ini saya upload di awal bulan Januari di tahun 2022 ini dan tentunya di masa-masa seperti ini adalah waktu yang sangat tepat untuk teman-teman semua yang berencana untuk menikah di tahun 2022 dan kalian sedang memilih-milih tanggal. Pastikan kalian menonton video ini sampai habis dan saya akan bahas semua tanggal-tanggal cantik atau tanggal-tanggal yang baik, lucky date untuk kalian menikah ataupun sangjit di tahun 2022 ini. Stay tune terus, jangan kemana-mana dan kalau belum subscribe sekarang dan kita ikutin setelah yang berikut ini. Lucky Date 2022. Kok Jimmy tahu dari mana? Jimmy tahu dari mana mengenai Lucky Date ini? Lucky Date ini sebetulnya saya kumpulkan dari berbagai sumber dan sifatnya ini adalah general, ya. Jadi saya sudah melakukan kegiatan ini sejak 2011. Setiap tahun saya kumpulkan Lucky Date. Dan selama ini hampir 9 tahun, 10 tahun berjalan, saya mempunyai satu konklusi bahwa dari semua yang sudah saya kumpulkan kurang lebih 80% adalah tepat, ya. Tanggal-tanggal yang saya pilih adalah tanggal-tanggal yang juga ternyata dipilih oleh banyak calon mempelai untuk menikah ataupun melaksanakan sangjit di hari-hari tersebut. Tapi kalau kalian ingin mengetahui ini lebih detail, dengan cara menelusuri dari unsur sio kalian, patse kalian, dan lain-lain, kalian bisa melakukan itu ke vihara-vihara terdekat. Biasanya mereka ada orang-orang yang bisa membantu kalian untuk mencarikan hari baik ataupun tanggal baik. Nah, untuk beberapa pihak, beberapa keluarga tertentu, pemilihan hari baik ini agak sedikit terganggu karena ada syarat yaitu harus weekend, ya. Sementara saya tahu teman-teman, keluarga, saudara-saudara saya di Medan dan seperti saya tahu juga di beberapa tempat lain, kalau nggak salah di Surabaya juga, mereka tidak terlalu memusingkan bahwa ini harus jatuh di hari weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi mereka bisa melangsungkan ini di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kapanpun hari baik itu ternyata berhasil dihitung oleh orang yang membantu mereka. Nah, di daftar yang sudah saya buat, kalian bisa akses di forentry.blogspot.com. Ini sudah saya upload, itu postingan paling awal. Bahkan ini sudah saya upload dari 31 Maret 2021 loh. Ya, tapi nggak apa-apa, saya akan bahas di video kali ini. Nah, kita lihat ini adalah tabelnya. Kalau kalian nanti scroll ke bawah, itu akan ada terus sampai Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Nah, cara bacanya ini adalah seperti ini. Saya sudah kasih keterangan di situ. Angka 1 berarti first priority, angka 2 berarti second priority, angka 0 berarti netral atau fair, artinya tidak bagus, tidak juga jelek. Jadi tidak dimention bahwa dia bagus atau jelek. Yang tanda X atau silang itu berarti jangan melakukan kegiatan tersebut. Ya, sebagai contoh nih, bulan Januari ada tanggal 7, hari Jumat, cocok untuk sangjit, tidak baik untuk wedding, dan clash untuk tiger atau macan, sio macan. Artinya tanggal 7 Januari di hari Jumat ini kalian bisa melakukan sangjit, bagus untuk sangjit, tidak bagus untuk wedding, dan untuk keluarga ataupun pasangan pengantin yang bersio macan ini sebetulnya tidak baik. Jadi kalau sampai ada orang tua kalian ataupun kalian sendiri yang bersio macan, sebaiknya jangan sangjit di hari ini, ya. Kita ambil contoh lagi yang kedua. Contoh yaitu di tanggal Maret tanggal 19. Maret tanggal 19 itu hari Sabtu. Itu cocok untuk wedding. Weddingnya 1, sangjitnya 2 katanya. Berarti lebih cocok untuk wedding, baru kemudian untuk sangjit. Dan clash untuk ox atau sio kerbau. Jadi untuk kalian yang sionya sio kerbau, jangan melakukan sangjit ataupun wedding di hari ini karena tidak cocok untuk sio kerbau. Tapi di luar itu bagus untuk wedding, bagus juga untuk sangjit.
ya. Nah, ada juga nih contoh nih di bawahnya tuh 27 Maret. Sangjitnya 0. Artinya tidak dimention pada hari tersebut sangjit itu baik atau buruk. Jadi mau ngelaksanakan boleh, tidak juga tidak apa-apa karena toh tidak dimention baik atau buruk. Nah, ini semua adalah tanggal-tanggal baik dan teman-teman semua bisa scroll ke bawah. Kita coba bahas satu persatu. Tanggal bulan Januari ada tanggal 7, 14, 16, 21, 22, 28, 29. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih tanggal baik. Jujur aja, bulan Januari ini tidak terlalu heboh seperti halnya tanggalannya. Karena mungkin banyak orang yang masih mempertimbangkan untuk melihat situasi dampak dari liburan Nataru, Natal dan Tahun Baru kemarin. Jadi banyak orang yang tidak memilih di bulan Januari, takutnya ada lagi kebijakan PPKM dari pemerintah sehingga menyebabkan mereka tidak bisa wedding di bulan Januari. Bulan Februari itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 tanggal 1, tanggal 4, 11, 13, 20. Dan seperti yang teman-teman tahu, tanggal 1 malah bukan untuk wedding, tapi itu adalah hari Imlek, Chinese New Year. Dan tanggal 4 itu adalah hari Jumat, tanggal 11 hari Jumat, 13 minggu, 20 minggu. Hanya ada 4 hari yang baik untuk menikah di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi kalau kalian mau memilih hari Senin ataupun Kamis, saya yakin masih ada tanggal baik. Di salah satunya adalah 22 Februari 2022. 2202, 2022. Wih, keren banget tuh. Itu adalah hari baik. Cuman jatuhnya hari Selasa, ya. Nah, bulan Maret ini cukup banyak teman-teman. Bahkan hampir di setiap minggu teman-teman bisa memilih hari baik kalian. Dan rasanya memang banyak sekali calon mempelai yang memilih bulan Maret untuk melangsungkan acara pernikahan ataupun sangjit mereka. Sementara bulan April, ingat di bulan April untuk beberapa penganut kepercayaan ataupun penganut agama tertentu ada bulan Cengbeng, yang mana pada tahun ini Cengbeng itu jatuh di tanggal 5 April. Biasanya seminggu sebelum Cengbeng atau bahkan ada yang 2 minggu sebelum Cengbeng, mereka itu menghindari untuk melakukan acara megah-megahan atau besar-besaran atau acara sukacita lainnya, ya. Oleh sebab itu mungkin tanggal 1, tanggal 3 bisa diabaikan karena Cengbengnya tanggal 5, dan tanggal 10, 23, 29 bisa teman-teman manfaatkan untuk memilih hari tersebut sebagai hari baik kalian. Nah, kita lanjut ke bulan Mei. Bulan Mei di Indonesia ada Idul Fitri, ya. Yang mana Idul Fitri tahun ini itu kalau saya nggak salah jatuhnya itu di tanggal 14 dan 15 Mei. Bahkan tanggal 2 dan tanggal 3 Mei. Sorry, itu tahun kemarin ya. Tanggal 2 dan tanggal 3 Mei. Dan seperti yang teman-teman tahu, ketika mendekati Lebaran biasanya juga perizinan untuk keramaian itu cukup sulit ya, dan juga orang-orang banyak yang pergi berlibur dan lain-lain. Makanya tanggal 2, tanggal 3 Mei Lebaran berarti 7, 8 kalian masih mungkin untuk melakukan acara wedding ataupun sangjit. Bahkan yang mungkin terganggu adalah 29 April karena itu udah deket banget ya ke Lebaran. 31 tinggal 2 hari, H-3 menjelang Lebaran. Ya. Nah, masih juga pasti akan ada kekhawatiran dengan lonjakan arus mudik yang apakah akan berdampak dengan pandemi dan lain-lain. Silahkan dipertimbangkan apakah kalian akan memilih tanggal-tanggal di bulan Mei, 8, 13, 14, 15, 20, 27. Terserah kalian. Dan yang pasti di bulan Juni hanya ada 5 tanggal baik. Dan bulan Juli, nah di bulan Juli ini cukup banyak tanggal baik. Dan kalau diperhatikan, hati-hati di bulan Juli itu ada tanggal 10 Juli yang tidak menganjurkan untuk melangsungkan wedding di tanggal tersebut. Ya, begitu pula bulan Agustus. Bulan Agustus pun ada silang satu itu di tanggal 12 Agustus. Dan ingat, di bulan Agustus dan bulan September, orang Chinese pun ada yang percaya dengan kepercayaan Qiepan atau Qit Gue. Ya, kita lihat, kita cek Qit Gue-nya tanggal berapa. Qit Gue-nya oke, ternyata di bulan Agustus tertanggal 12 Agustus itu adalah Qit Gue, ya. 12 Agustus, makanya di sini ternyata ada 12 Agustus, itu pun untuk wedding di silang
Itu sebabnya tidak baik karena itu pas bertepatan dengan Ghost Festival. Untuk Ghost Festival biasanya pun sama, seminggu sebelum Ghost Festival dan seminggu setelah Ghost Festival biasanya orang tidak mau melangsungkan pernikahan, dan bisa terbukti seminggu setelah Ghost Festival tanggal 19 oke untuk menikah, tapi sehari setelah Ghost Festival malah 0 untuk wedding. Berarti 12-13 nggak bagus tuh katanya buat wedding ya. Bulan September hanya ada 4 hari, tidak ada pantangan, dan yang mengerikan bulan Oktober hanya ada 1. Ya, tanggal 8 Oktober. Dan itu pun lebih baik untuk Sangjit, weddingnya nomor 2. Dan bulan November hanya ada 5 hari, dan bulan Desember bahkan hanya ada 5 hari dan ada silang 2. Tidak baik untuk menikah di tanggal 11 dan 17. Nah, itu adalah gambaran umum mengenai lucky date dan bagaimana cara membacanya. Dan kalau teman-teman mencari ke kelenteng-kelenteng, mungkin beda source akan beda tanggalan. Makanya tips dari saya, kalau cari tanggalan cantik, pilih satu source, jangan pilih 2 source. Kalau kalian mau pilih 2 source atau 2 sumber, pilih 3 sumber aja. Cari sumber ketiga supaya ada yang menguatkan data dari sumber yang pertama. Karena kalau 2 sumber aja, sumber yang pertama dan sumber yang kedua berbeda pendapat, maka kalian harus mencari sumber yang ketiga. Dan ternyata sumber yang ketiga ada 3 pendapat, maka kalian akan pusing sendiri. Jadi lebih baik pilihlah satu sumber, percayalah dengan satu sumber tersebut. Dan kalau memang kalian merasa tidak yakin, percayalah bahwa semua tanggal itu baik. Percayalah bahwa semua tanggal itu diciptakan untuk kepentingan semua orang, bukan untuk kalangan tertentu atau sio tertentu. Tapi walau bagaimanapun, ini adalah sebuah tradisi. Perlu kita hormati, perlu kita jaga, tapi bukan berarti harus selalu kita ikuti. Ya, jadikanlah tradisi ini sebagai pegangan untuk kalian semua. Saya Jimmy Yu pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya bisa kalian klik tombol di bawah dari video ini. Dan share video-video ini ke seluruh teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu setia dengan YouTube channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!